Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan 11 Matematika Teknik. Nama saya Muhammad Iqbal STMT. Kali ini kita akan bahas tentang mencari inverse matrix. Ya, misalkan kita memiliki persamaan linier ya seperti ini. Jadi persamaan linier yang memiliki orde 1 untuk tiap kubahnya dengan konstanta masing-masing kubah itu adalah A11 sampai dengan AMN ya. Dengan eh, konstanta keluaran adalah H1, H2 sampai Hn. Bila kita susun menjadi matriks A dan matriks H, matriks A itu adalah, ini bisa kita tuliskan sebagai matriks A kali matriks X gitu ya. Dimana A adalah matriks konstanta peubah, X adalah peubahnya, dan H itu adalah konstanta dari keluaran sistem linearnya. Di mana matriks A ini bernilai A11, A12 sampai dengan A1N dan sampai dengan AMN ya. Jadi berisi matriks yang berisi nilai-nilai konstanta dari peubah linearnya. Dan ini adalah variabel peubah X1 sampai Xn, dan ini adalah variabel konstanta outputnya H1 sampai dengan Hn. Ini adalah matriks A, ini adalah matriks X, dan ini adalah matriks H. Dan jika kita bentuk matriks tersebut menjadi matriks komposit, maka yang terbentuk adalah matriks komposit seperti ini, yang terdiri dari matriks A dan matriks H. Ya, yang tidak dimasukkan di sini adalah matriks variabel peubahnya. Lalu kita mengingat kembali tentang rank ya. Jadi yang seperti kita pelajari sebelumnya itu rank itu bisa kita cari dengan eliminasi baris, dimana setidaknya satu dari barisnya itu nilainya tidak sama dengan 0. Lalu bisa juga dengan mencari, yaitu mencari nilai minor yang paling sedikitnya satu dari minor bujur sangkar R kali R itu tidak sama dengan 0. Yang perlu saya tambahkan juga di sini ada kita menentukan determinan dari matriks. Misalkan matriksnya A, jika 0, jika A itu tidak sama, determinannya itu tidak sama dengan 0, maka dia memiliki rank penuh. Ya, misalkan ranknya itu adalah rank 3 gitu ya untuk matriks 3 kali 3, dimana R itu ranknya sama dengan jumlah elemennya, jumlah barisnya. Jika jadi jika nilainya determinan A itu tidak sama dengan 0, maka dia memiliki rank penuh. Yang keduanya, jika determinan dari A-nya itu sama dengan 0, maka dia memiliki rank
yang lebih kecil daripada N. Ranknya lebih kecil daripada N. Atau tidak sama dengan N ya. Lalu dari sini jika nilai minornya itu tidak sama dengan 0 atau jika ada nilai minornya itu tidak sama dengan 0, maka ranknya itu menjadi N-1 ya. Jadi ranknya itu menjadi N-1. Ya, kita ambil contoh di sini. Dari matriks ini adalah ranknya memiliki rank 2 ya. Jadi kalau kita cari dengan cara determinan ya, kita cari determinannya terlebih dahulu. Ya, ini cara mencari rank ya dengan cara melihat nilai determinan dan nilai minornya. Ya, jadi nilai determinan A adalah 1 kali determinan dari 34 dan 57 dikurangi 2 kali 24 dan 37 ditambah 3 kali 23 35 ya. Jadi saya mengambil baris pertama untuk koefisien determinannya ya, ini menjadi 3 kali 7 itu 21 minus 20 jadi 1, 2 kali 7 14 minus 12 jadi 2 ya, dikalikan 2 jadi minus 4, 2 kali 5 dikurangi 10 dikurangi 9 itu 1 dikalikan 3 menjadi plus 3 ya. Ini determinannya ternyata adalah 0. Jadi bisa untuk kesimpulan awal itu ranknya itu lebih kecil daripada 3 ya. Jadi jumlah barisnya ada 3, jadi ranknya itu lebih kecil daripada 3. Nilai determinan dari 1, 2, 2, 3 bila kita lihat nilai determinan masing-masing minornya, misalkan kita lihat A11, A12, A13, kita ambil sampel aja dulu ya, salah satu baris. Anda bisa mencari seluruh barisnya, tapi kita mau lihat apakah kebanyakan dari minornya ini ada yang bernilai 0 atau tidak ya. Kalau misalkan nilainya minornya ini 0 semua, berarti dia itu memiliki yang disebut dengan rank 0. Tetapi kalau misalkan kita lihat nilai dari minor dari determinan dari minornya itu ada yang tidak bernilai 0, maka dia memiliki rank yang ranknya itu adalah N-1. Jadi A11 itu yang ini 3 kali 7 minus 20 ini adalah 1. Yang rank dari 12 adalah 2 kali 7 minus 12 itu adalah 2.
dan 13 itu 2 kali 5 minus 9 adalah 1 ya. Jadi di sini tidak ada yang bernilai 0 ya, semuanya tidak ada yang bernilai 0. Jadi dia memiliki rank yang kurang daripada 3 dan karena nilainya di sini minornya tidak ada yang 0, maka dia ranknya adalah sama dengan 3 minus 1 adalah 2. Matriks bujur sangkar itu disebut tak singular jika ranknya itu sama dengan n, yaitu jika determinannya tidak sama dengan 0. Ya, ini kembali lagi transformasi elementer ya. Jadi ini sebenarnya cuma apa namanya? Perjanjian aja, definisi gitu ya. Oh ya, tadi sebelumnya saya ingin tunjukkan juga dengan yang menyelesaikan rank ini dengan cara eliminasi baris. Ya, saya menggunakan Excel di sini ya, seperti pertemuan sebelumnya. Rank ya itu bisa kita cari dengan menggunakan reduksi baris. Di sini rank kita tuliskan dulu semua matriks ya. Ini saya hapus dulu supaya bisa dihitung. Saya kopikan dulu ya supaya melihat boundary kerjanya. Ya, saya menggunakan Excel di sini. Pertama kita mulai dari atas pivot ya. Kita sebenarnya bebas ya. Kalau misalkan di sini, tapi aturan mainnya itu kita usahakan baris pertama, baris 1 kolom 1 itu memiliki nilai 1 ya. Jadi kalau misalkan nilai satunya ada di baris ketiga, ditukarkan dulu baris ketiga ke baris pertama dan baris pertama ke baris ketiga misalkan. Yang penting yang baris pertamanya itu 1 dulu. Kalau tidak ya kita usahakan cari yang nilainya terkecil gitu ya. Yang dari baris pertama ini, kalau kita lihat di konstanta di bawah-bawahnya, kalau misalkan ada yang paling kecil itu ditaruh paling atas ya, baru kita buat dia sebagai pivot. Lalu di sini kebetulan sudah 1, jadi kita eliminasi yang bawah, di bagian bawahnya baris 2 dan baris 3 itu kita buat 0 semua. Jadi baris kedua kita eliminasi dengan, atau kita reduksi dengan mengurangi baris kedua dengan 2 kali baris pertama. Ya, jadi baris kedua kita kurangi dengan 2 kali baris pertama atau pivotnya. Kita kopikan gitu ya. Lalu baris ketiga itu kita kurangi dengan 3 kali baris pertama. Lalu setelah selesai baru kita pindah ke baris kedua pivotnya. Jadi di sini nilainya belum bernilai 1. Jadi kita reduksi dulu ini supaya bernilai 1. Caranya ya dengan membagi baris kedua itu dengan minus 1. Ya, kita membagi baris kedua itu dengan minus 1. Ya, baris kedua itu dibagi dengan minus 1.
Lalu kita eliminasi baris pertama, kita reduksi baris pertama dan baris ketiga. Ya, jadi baris ketiga itu sama dengan baris ketiga dikurangi dengan baris minus 1 kali baris kedua. Kita kopikan. Lalu kita reduksi baris pertama dengan mengurangi baris pertama dikalikan 2 kali baris kedua. Ya, jadi di sini juga kita bisa amati di baris ketiga itu nilainya 0, sehingga ranknya bukan lagi menjadi 3 tapi menjadi 2. Yang tidak 0 itu cuma ada 2 ini. Ya, ini reduksi dengan cara reduksi baris. Ya, transformasi elementer itu artinya pertukaran baris ke 1 dan baris ke J dinyatakan dengan HIJ. Jadi kalau misalkan kita punya matriks gitu ya, sebut saja 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalkan ditulisnya adalah H1, 2 gitu ya, artinya kita menukarkan baris 1 dengan baris kedua. Ini menjadi 3, 4, 1, 2. Yaitu menukar baris 1 dengan baris 2. Kalau pertukaran kolom, ya, kalau misalkan K1, 2, itu artinya menukarkan kolom ke 1 dengan kolom kedua. Ya, ini menjadi 4, 2 dan 3, 1. Gitu ya. Jadi perkalian setiap elemen baris ke I dengan suatu skalar yang tidak nol dinyatakan dengan HI dalam kurung K. Perkalian setiap elemen kolom ke I dengan suatu skalar K yang tidak nol dinyatakan dengan KI dalam kurung K. Ya, kembali lagi kita ambil contoh di atas. Misalkan kita punya matriks seperti ini. Yang dimaksud dengan H1 misalkan 2 gitu ya. Artinya kita mengalihkan baris 1 dengan 2. Ya, ini menjadi 2, 4, 3, 4. Lalu kalau kita transformasikan dengan K1 dengan 3 misalkan, artinya kita mengalihkan kolom ke 1 dengan 3. Yang ini menjadi 6, 9, 4, 4. Ya, itu yang definisi transformasi elementer. Lalu penambahan elemen baris ke I dengan K kali elemen-elemen padanannya dari baris ke J dengan K skalar K itu dinyatakan dengan HIJ dalam kurung K. Ya, kita ambil contoh. Lalu penambahan elemen-elemen kolom ke I dengan K kali elemen-elemen pada kolom ke J dengan K adalah skalar itu dinyatakan dengan KIJ dalam kurung K. Jadi kalau misalkan ini ya ditransformasikan dengan misalkan H1, 2 dalam kurung 2. Ya, artinya itu kita menambahkan baris 1 dengan 2 kali baris kedua. Ya, ini menjadi
eh, baris 1 itu jadi 1 ditambahkan 2 kali 3 gitu ya. Lalu di sini 2 ditambahkan kurang nih 2 kali 4. Yang bawahnya tetap ya. Ya, jadi penambahan baris 1 dengan 2 kali baris kedua. Ya, ini jadi sama dengan 7. Ini 10, ini 3, ini 4. Lalu kalau K12 dengan 2 aja gitu ya. Artinya kita menjumlahkan kolom 1 dengan 2 kali kolom kedua ya. Ini 7 ditambahkan 2 kali 10, ini 10 dan ini 4. Ini 3 ditambah dengan 2 kali 4 gitu ya. Transformasi H itu disebut dengan transformasi elementer baris dan transformasi K disebut dengan transformasi elementer kolom. Matriks setara itu matriks setara B jika satu yang diperoleh dari lainnya melalui serangkaian transformasi elementer. Matriks setara mempunyai rank yang sama. Ya, namanya matriks sama, cuma ditransformasikan saja. Ya, nilainya dia transformasinya atau matriksnya sebenarnya matriks yang sama atau ekuivalen. Ya, penerapan secara brutan transformasi elementer ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi baris 2 dikalikan dengan 1 minus 2 kali baris pertama ya. Jadi yang ini contohnya ini adalah H21, sorry ini. Ya, ini H21 artinya baris kedua ya, yang baris kedua ini dikalikan dengan ditambahkan dengan minus 2 kali baris pertama ya. Jadi yang baris pertama dikalikan minus 2 dikalikan 1 ditambahkan 2 menjadi 0, minus 2 4 ditambah minus 2 kali 2 adalah 0, lalu 3 ditambahkan dengan minus 2 kali minus 2 kali minus 1 itu plus 2, 3 ditambahkan 2 menjadi 5, lalu 5 ditambahkan dengan minus 2 kali 4 atau minus 8, jadi 5 plus 8 adalah minus 3. Lalu baris 31, baris 3 itu dijumlahkan dengan baris pertama. Ya, yang ini transformasi ini. Lalu baris 3
dijumlahkan dengan 2 atau di baris 3 dijumlahkan dengan 2 kali minus 1 kali baris 2. Ya, kita ambil contoh yang baris 3 yang ini. Jika dijumlahkan dengan baris pertama, ini menjadi min 1 dijumlahkan 1 jadi 0, min 2 jumlahkan 2 jadi 0, lalu 6 dijumlahkan dengan min 1 adalah minus 5 ya, jadi ini transformasi yang ini ya, transformasi yang ini ya, ini transformasi H31 1 ya, 1 2 min 1 4 0 0 5 minus 3 ya, jadi min 1 ditambahkan 1 0, minus 2 ditambahkan 2 0, 6 ditambahkan min 1 5, min 7 ditambahkan 4, min 7 ditambahkan 4 itu minus 3 ya. Lalu kita transformasikan lagi dengan terakhir baris 32 ya, baris 32 H32 artinya baris 3 dikalikan dengan minus 1 kali baris 2. Ya, ini 1 2 min 1 4 0 0 5 minus 3. Lalu yang baris 3 itu kita jumlahkan dengan minus 1 kali baris pertama. Jadi minus 1 ya, yang ini minus 1 dikalikan 0 jadi 0, ini tetap 0, ini tetap 0 ya. Min 1 kali 5 ditambah min 5 jadi 0. Min 3 ditambah plus 3 jadi 0. Ya, jadi karena semua minor bujur sangkar 3 kali 3 dari B adalah 0, sedangkan nilai determinannya determinan yang ini, ya kalau kita ambil salah satunya aja itu adalah sama dengan minus 17, yang tidak sama dengan 0, maka rank B-nya adalah 2 ya, atau kita bisa menggunakan eliminasi. Kita lihat ininya saja sudah ranknya sudah bernilai sama dengan 2 yang tidak 0 ya. Jadi rank A adalah 2. Ya, menentukan inverse matriks dengan transformasi elementer ya, tentukan inverse A atau A inverse. Ya, jadi kita punya matriks 132 dan 146 dan 257 ya. Tentukan inverse A atau A inverse. Ya, jadi untuk menghitung inverse ini kita membuat dulu matriks kompositnya ya, matriks kompositnya dengan matriks elementer ya, yaitu matriks yang diagonalnya matriks identitas yang diagonalnya bernilai 1. Ya, ini kita susun seperti ini, di mana ini adalah matriks A-nya, lalu ini adalah matriks identitas. Lalu kita akan melakukan reduksi atau transformasi elementer ya, dengan menggunakan
cara yang kita pelajari sebelumnya. Ya, kita pertama baris 3, baris di sini kita mulai dari baris 2. Baris 2 kita kalikan dengan min 1 kali baris pertama. Ini kita jumlahkan dengan min 1 kali baris pertama. Ya, saya akan menggunakan bantuan Excel di sini. Di sini aja. 132 2 146 146 257. Lalu ininya matriks identitas. Ya, kita mulai yang baris kedua. Ya, baris 2. Baris 21 dalam kurung min 1. Lalu ini baris 2 baris 31 dikalikan minus 2. Ini minus 2 ya. Jadi ya saya kopikan aja. Sebenarnya sama dengan cara-cara yang kita lakukan di pertemuan-pertemuan terdahulu, cuma di sini kita menuliskannya dalam bentuk operasi simbolik. Ini berarti sama dengan baris 2 dijumlahkan dengan atau ya min 1 kali atau plus, saya pakai minus saja, min 1 kali, ya satunya saya ambil dari sini. Ya, dari sini saya ambil minus 1 kali baris pertama. Ya, lalu ini juga baris kedua dikali baris kedua dikali ditambahkan minus 2 kali baris pertama. Ini kita dolar, dolar mana? Ya, ini juga berlaku pada elemen-elemen lainnya. Ya, lalu di sini setelah ini kita akan mentransformasikan, ya ini copy dulu, di paste di sini. Lalu kita akan baris 1 kita jumlahkan dengan minus 3 kali baris kedua. Ya, ini baris ketiga kita kita jumlahkan dengan 1 kali baris pertama. Ya, baris 1 kita jumlahkan
dengan baris 1 kita jumlahkan dengan minus 3 kali, minus 3 nya saya ambil dari situ gitu ya, dengan baris kedua kita kopikan, dan baris ketiga itu dijumlahkan dengan minus 1 kali baris kedua. Dan yang terakhir kita mengoperasikan baris 2 dengan 3, lalu kita operasikan baris 1 dengan 3 ya. Berapanya baris 1 kita jumlahkan dengan 10 kali baris ketiga, dan baris kedua itu kita jumlahkan dengan 4 kali baris ketiga, minus 4 kali baris ketiga, dan baris ketiga itu kita bagi dengan 7 ya, artinya bagi baris ketiga kita bagi dengan 7 ya. Yang ini sama dengan bagi 7 ya. Lalu tinggal kita hitung yang atas ya. Baris ini dikalikan dengan, ditambahkan dengan minus 4 kali baris ketiga, yang ini itu baris ke-1 ditambahkan dengan 10 kali baris ketiga ya. Dari sini sudah kita bisa tentukan nilai inverse ya. Nilai inverse-nya ini. Jadi ini baris H21 dan min 1 dan H31 minus 2, ini nilainya adalah 132 100 014 min 110 0 min 13 minus 201, lalu ditransformasikan lagi dengan B12
minus 3, B32, 1. Ini menjadi 10 min 10, 4 min 3 0, lalu 014 min 110, yang di bawahnya 007 min 3 11. Ini ditransformasikan lagi dengan B13 10, B23 minus 4, B3 1/7. Ya, ini harusnya B3 duluan ya. B3 1/7 duluan ya, seharusnya dikerjakan. Ya, jadi ini ngikutin urutan ya yang ditulis ini. Yang paling atas itu adalah yang dikerjakan duluan, paling bawah dikerjakan paling akhir. Ini menjadi ya nilai ini ya, 100 010 001, yang sisanya Anda bisa tulis sendiri. Ya, menentukan inverse matrix dengan metode adjoint. Ya, ini cara yang agak repot tapi perlu diketahui juga. Jadi kita menentukan nilai adjoint itu adalah dengan menuliskan minor-minor dari kofaktor dari masing-masing ininya ya, masing-masing elemen kofaktornya ya. Jadi semua kofaktornya harus ditulis. Ya, jadi kalau misalkan 3 kali 3 berarti ada 9 elemen ya. Kalau 4 kali 4 matriksnya berarti ada 16 elemen. Jadi ada 16 kofaktor. Jadi di sini kita kita hitung determinan dari masing-masing kofaktor elemen kofaktor tersebut, dan nilai inverse-nya itu kita bisa tentukan dengan membagi nilai adjoint A ini dengan determinan A. Ya, kita ambil contoh misalkan 31 min 1 2 min 2 0 1 2 min 1. Carilah nilai inverse-nya. Jadi pertama kita hitung dulu nilai A11, A12, A13 ya. Jadi kita menghitung kofaktornya dulu. A21, A22, A23, lalu A31, lalu A32 dan A33. Ya, cara ini agak panjang tapi perlu diketahui saja. A11 berarti determinan dari min 2 0, 2 min 1, atau 2 minus 0 berarti 2. A12 berarti determinan dari 2 0, 1 min 1. 2 0, 1 min 1. Ini menjadi min 2
kurang 0 min 2. Iya, saya lupa ini A11 ini adalah plus ya. Ini minus, ini plus, minus, plus, minus ya. Plus, minus, plus ya. Plus 2 ini tetap, minusnya jadi plus 2. Yang ini determinan dari 13 berarti 2 minus 2 1 2. Ya, ini sama dengan 4 minus plus 2 jadi 6. Yang baris 2 kolom 1 1 min 1 2 min 1. 1 kali min 1 berarti min 1 plus 2 berarti 1. Ya, minus 1. Ya. Minus 1 karena ada minus di sini. 2 kolom 2 3 minus 1 1 minus 1 min 3 plus 1 minus 2 baris 2 kolom 3 3 1 1 2. 3 kali 2 6 6 min 1 5 jadi minus 5. Baris 3 kolom 1 1 min 1 min 2 0. Ini jadi 1 kali 0 plus 2 min 2 ya. Jadi 0 min 2 dan yang terakhir belum yang terakhir ya. Masih ada 2 lagi. Baris 3 kolom 2. Berarti 3 min 1 2 dan 0. Dan yang 3 kolom 3 3 1 2 minus 2. 3 kali 0 0 min 2 plus 2 ya, jadi 0 plus 2 jadi min 2. Min 6 min 2 minus 8. Jadi bisa kita tuliskan dari adjoin dari A itu sama dengan determinan dari mulai yang atas dulu A11 2 ini 2 ini 6 ini min 1 ini min 2 ini min 5 lalu min 2 min 2 min 8 ya. Jadi kita kerjakan dari kiri ke kanan dari atas ke bawah ya. Jadi ini dari kiri ke kanan baru ini bawahnya min 1 2 min 5 ini bawahnya lagi min 2 min 2 min 8. Ini adjoin A lalu determinan dari A di sini kita cari yang ada nolnya dan banyak nilai satunya gitu ya. Saya akan ambil yang ini ya, jadi plus min plus plus min plus ya sama dengan min 1 plus min 1 min 0 nggak perlu kita hitung plus min 1 berarti min 1 lagi di sini
ya. Ya, jadi min 1 itu determinan dari 2 min 2 1 2, dan min 1 yang paling bawah itu determinan dari minor dari 33 ya, adalah 3 1 2 min 2. Ini minor apa kofaktor dari 13, ini kofaktor dari 33. Ya. Jadi di sini 2 kali 2 minus plus ya, jadi 6, jadi minus 6 ya. Menjadi minus 6. Yang ini 3 kali minus 2 minus 6. Plus 2 4, jadi minus 4. Ini sama dengan minus 10. Setelah menentukan minornya, maka A join A bisa kita peroleh dengan elemen-elemen ini, lalu kita transposkan. Ini kita transposkan ini menjadi 226 min 1 min 2 min 5 min 2 min 2 min 8. Ya, jadi A join-nya kita peroleh dengan mentransposkan dari matriks hasil minor kumpulan kofaktor ini lalu ditransposkan. Maka A inverse-nya bisa kita peroleh dengan membagi minor join A ini dengan 2 min 1 dengan determinan A-nya. Ini dibagi dengan determinan A-nya adalah minus 2. Ini sama dengan min 1 setengah 1 gitu ya. 2 dibagi min 2 jadi min 1. Ini jadi 1, ini jadi 1. Yang 6 bagi min 2 menjadi min 3. Ini menjadi 2,5. Yang ini jadi 4. Ya, itu A inverse. Setelah mencari inverse-nya, maka kita bisa mencari solusi dengan inverse dari matriks. Jika determinan A-nya tidak sama dengan 0, ya, ini saya ada diralat dikit, ini determinan ya. Jika determinannya itu tidak sama dengan 0, maka A inverse-nya ada. Ya, dan bentuk matriks lengkap persamaan sistem ini, jadi solusinya itu kita peroleh dengan mengalihkan inverse dengan matriks konstanta output atau matriks H-nya tadi. Contoh ini kita cari dulu atau kita tentukan dulu matriks A-nya, yaitu 2 3 1 1 2 3 dan 3 1 2
Lalu matriks konstantahannya adalah 9, 6, dan 8. Ya, pertama-tama kita cari dulu determinan dari A. Determinan A adalah ya kita ambil yang baris pertama saja. 2 minus 3 dan 1. Ya, ini 23 12, yang 3 ini adalah 13 32, dan yang terakhir itu adalah 12 31. Ya, kita hitung determinannya. 2 dikalikan 4 minus 3 1. 2 minus 9 1 minus 6. Nanti 2 plus 21 minus 5. Ya, jadi 23 minus 5 jadi 18. Di sini determinannya ternyata tidak sama dengan 0, maka bisa kita cari nilai adjointnya A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Ya, A31 determinan kofaktornya adalah ya ini plus, ya ini minus, plus minus, plus minus, plus, yang ini minus, plus. Ya, saya akan skip ini, perhitungan ini. Saya akan tunjukkan langsung hasilnya. Di modul sudah ada ya. Ya, nilai determinannya adalah 18. Kita gunakan metode adjoint. Ya, kita cek. 11 berarti 23, 12, 13, 32, 12, 31, lalu 31, 12, 21, 32, 23, 31. Lalu yang bawahnya 31, 23,
2113, 2312. Ya, 4 minus 3, 2 minus 9, 1 minus 6, 6 minus 1, 4 minus 3, 2 minus 9, 9 minus 2, 6 minus 1, 4 minus 3. Maka adjoin dari A-nya sama dengan matriks ini ditranspos, ya. Ini 1, 7, minus 5, minus 5, 1, 7, 7 minus 5, 1. Yang jika ditransposkan menjadi 1, 7, minus 5, minus 5, 1, 7, 7 minus 5, 1, itu adalah adjoin dari A, dan A inverse sama dengan 1 minus 5, 7, 7, 1 minus 5, minus 5, 7, 1 dibagi dengan 18, lalu dikalikan dengan ini A inverse, maka X-nya adalah perkalian matriks dari 1 minus 5, 7, 7, 1 min 5, min 5, 7, 1 dikalikan dengan hanya adalah 968 dibagi dengan 18. Ya, perkalian matriks ya. Ya, maka nilai X-nya sama dengan, ya, kita kalikan yang matriks atas dulu, baru nanti dibagi dengan 18. Ya, jadi 9 kali 1 min 5 kali 6 plus 8 kali 7 9 kali 7 1 kali plus 1 kali 6
plus 8 kali minus 5. Lalu 9 kali minus 5 plus 6 kali 7 plus 8 kali 1. Lalu ini nanti bagi 18. Nah, jika kita masukkan dengan kalkulator, nah, kita pakai Excel aja, sama dengan 9 ini 5 kali 6 8 kali 7 9 kali 7 1 kali 6 8 kali minus 5. Ya, benar ya. Dan terakhir 9 minus 5 6 kali 7 8 kali 1. Ya. Jadi ini semua nilai X-nya tiga lima 29 dan 5. Ya, ini sama dengan, ya tinggal dibagi aja ya. 35 per 18, 29 per 18, 5 per 18. Ya, itulah nilai X-nya. Ya, jadi cari determinan A. Jika determinan A tidak sama dengan 0, maka carilah A inverse dengan transformasi elementer. Cari X dengan mengalihkan A inverse dengan H. Ya, transformasi elementer juga lebih gampang ya mengerjakannya daripada ini. Tapi ini sebagai gambaran aja. Lalu kita melangkah ke metode eliminasi Gauss. Ya, eliminasi Gauss ini sebenarnya pengembangan dari transformasi elementer atau eliminasi baris ya. Dari sistem persamaan linear yang telah dituliskan dalam bentuk AX sama dengan H dibentuk matriks gabungan matriks A dan H sehingga diperoleh matriks AH. Bagi matriks A dibentuk menjadi matriks segitiga atas dengan menggunakan transformasi elementer. Dari hasil langkah kedua hitung harga variabel yang diinginkan. Jadi misalkan kita punya matriks A gitu ya. Ya misalkan matriksnya nanti nilainya ini semua gitu ya. Ya, jadi di sini untuk matriks A-nya, lalu ini matriks H-nya gitu ya. Ya, digabung seperti itu. Ini direduksi dengan transformasi elementer menjadi
nantinya kita ingin diagonalnya itu 1, ini yang di bawahnya itu 0 semua ya, lalu nilai suatu nilai, nanti ini nilai itu, begitu ketemu nilai seperti bentuk seperti ini dengan transformasi elementer, baru tinggal menghitung, kita bentuk lagi dia menjadi persamaan aslinya ya. Nanti mulai dari bawah ini misalkan variabelnya adalah A, B, C gitu ya. Yang paling bawah ini adalah C, berarti C sama dengan sebuah nilai yang sudah diketahui nilai C-nya, dan nilai C ini kita substitusikan ke satu baris di atasnya. Setelah ditemukan variabel B ya, jadi baris ini peubah B itu adalah baris keduanya. Nanti kita bisa cari dengan nilai C dan B, bisa kita cari nilai A. Ya, tentukan nilai X, Y, Z yang seperti ini. Jadi matriks A-nya adalah 2, 3, 4, 4, 3, 1, 1, 2, 4, dan ini 7, 11, 4. Ya, jadi ini matriks A-nya, atau ini adalah bentuk matriks komposit. Ya, lalu kita tinggal menggunakan reduksi elementer ya, kita pakai seperti cara sebelumnya. Kita tulis 2, 3, 4, 4, 3, 1, 1, 2, 4. Lalu sebelahnya ini 7, 11, 4. Kita set ya, yang ini adalah matriks yang depannya 1. Jadi kita pertukarkan yang baris 1, kita akan pertukarkan baris 1 dengan kita pertukarkan baris ketiga dengan pertama ya. Artinya nanti saya copy aja dulu. Ya, pertukarkan dengan baris kedua ya, baris ketiga dengan baris pertama ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini juga boleh, atau baris baris pertama dengan baris ketiga ya, atau sebaliknya ya. Jadi lalu habis itu kita set ini sebagai pivot ya, sebagai pivot. Baru kita eliminasi bawahnya ya. Baris bawahnya ini saya akan kopikan. Ya, balik lagi baris pivot. Nah, pivotnya atas ini ya. Jadi baris ini kita eliminasi sama dengan ini dikurangi dengan baris 4 kali baris pertama. Yang ini sama dengan baris ketiga dikurangi dengan 2 kali baris pertama.
Lalu kita set yang kita pertukarkan lagi baris H3 dengan baris kedua ya. Jadi di sini juga kita tukarkan. Ya, ini kita tukarkan dengan baris kedua. Oops. Copy baru paste di sini. Ya. Baru kita bagi ini jadi pivot. Kita bagi dengan -1. Ya, ini sama dengan kita bagi dengan -1. Ya, lalu kita eliminasi yang atas bawahnya ya, sama dengan baris 1. Ya, kita copy aja, baru lagi. Sama dengan, nah ini jadi pivot ya. Sama dengan baris pertama dikurangi dengan 2 kali baris kedua. Bawahnya juga sama, baris 3 dikurangi dengan -5 kali baris kedua. Dan terakhir adalah bawahnya pivot ya, kita bagi yang baris 3 itu dengan, ini adalah baris 3, kita bagi ya, baris 3 kita ya, baris 3 kita bagi dengan 5. Ya, setelah selesai ini kita dapat nilai di sebelah kanan ini yang bisa kita simpulkan bahwa dengan menggunakan mana tadi ya, ini jika kita bentuk lagi menjadi bentuk persamaan aslinya, ya, yang kita peroleh dari sini itu 10
minus 4, 0, 1, 4, 0, 0, 1, 2, 1, 0. Ya, jika kita konversikan bentuk persamaan aslinya, ini menjadi X min 4Z sama dengan 2, lalu Y plus 4Z sama dengan 1, dan yang terakhir Z sama dengan 0. Ya, karena Z sama dengan 0, maka ini menjadi Y sama dengan 1. Karena Y sama dengan 1, jika kita substitusikan lagi ke atas, X minus 4 kali Z, ya, 4 kali 0 berarti 0, sama 4 X-nya sama dengan 2. Ya. X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0. Ya. Atau Anda bisa juga menggunakan transformasi elementer menjadi matriks segitiga atas, ya. Ya, segitiga atas itu yang segitiga ini ada nilainya itu cuma ada di segitiga atas ini aja. Lalu metode eliminasi Gauss-Jordan sama saja, hanya kita membentuk yang matriks sebelah matriks atas ini menjadi segitiga atas ini menjadi 0 semua, sehingga nanti yang tersisa itu adalah matriks identitas, ya, seperti ini, ya. Jadi sebelah sininya adalah matriks identitas, yang sebelah sini adalah jawabannya. Ya, di sini juga sama, ya. Jadi kalau yang ini kita teruskan, ya, kita teruskan sampai yang ketiga ini, yang ke bawah, yang apa namanya, yang sebelah kanan ini. Jadi di sini bisa kita eliminasi dengan Gauss-Jordan. Jadi baris kedua itu kita kurangi dengan 4 kali baris ketiga. Dan ini kita baris pertama kita kurangi dengan minus 4 kali baris ketiga. Ya, sama ya hasilnya, yaitu menjadi 210 juga. Dimana X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 0. Contoh ini, jika kita ubah dengan Gauss, metode Gauss-Jordan, ya. Jadi di sini kita bisa masukkan ke Excel. Yang metode Gauss-Jordan ini metode yang paling populer, ya, untuk operasi secara visual. Ini min 1, 1 dan 2. Jadi kita konversi dulu nilai konstantanya menjadi matriks, ya. 2, min 1 dan 1. Lalu kita tambahkan matriks H-nya, yaitu 2, 7, 3. 2, 7, dan 3, ya. Jadi kita ingat matriks A-nya 1, 2, min 1, min 1, 1, 2,
2 min 1 1 dan matriks H-nya adalah 2 7 3 ya. 1 2 min 1 min 1 1 2 2 min 1 1 dan 2 7 3 ya. Ini kita eliminasi dengan menggunakan pivot ya. Ingat yang paling atas itu harus bernilai 1 ya, atau kita usahakan nilainya bernilai 1 dengan menukar barisnya kalau perlu, atau menukar kolomnya juga bisa ya. Pivotnya ini adalah yang baris 1, baru kita eliminasi bawahnya ini ya. Ini sama dengan baris 2 dikurangi dengan min 1 kali baris pertama. Kita kopikan, paste. Lalu yang ini juga sama, baris ketiga kita kurangi dengan baris 2 kali baris pertama. Kasih dolar ya. Lalu kita set yang pivotnya adalah baris kedua ya. Ini pivot, jadi pivot sekarang. Kita kopikan. Ya, ini sama dengan baris kedua dibagi dengan 3 ya. Lalu kita eliminasi bawah dan atasnya sama dengan baris 3 dikurangi dengan minus 5 kali baris 2. Yang ini juga sama, baris 1 dikurangi dengan 2 kali baris kedua. Ya, setelah selesai baru kita pindah ke pivot terakhir. Ini jadi pivot, berarti kita bagi dengan 4,7 4667 ya. Kita kasih tanda itu, kita bagi semua, baru kita eliminasi atas bawah ya. Ini sama dengan baris 2 dikurangi 0,33 kali baris pertama. Yang ini sama dengan baris pertama kita kurangi dengan minus 1,667 kali baris pertama ya. Setelah selesai kita peroleh yang nilai R-nya ya. Nilai R-nya ternyata adalah nilai R-nya dari perhitungan di Excel kita, R-nya 1, S-nya 3, dan T-nya itu juga 3 ya, seperti itu. Jadi algoritma dari metode eliminasi Gauss-Jordan itu, pertama kita masukkan matriks A dan vektor B beserta ukuran N-nya. Jadi berapa matriks A itu dimensi barisnya, dan dimensi baris A dan dimensi baris B harus sama ya. Jadi lalu kita
augmentasikan atau gabungkan matriks A dan B ini dinamakan dengan matriks A saja gitu ya. Jadi gabungannya dianggap matriks A saja. Lalu baris ke I di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, diperhatikan apakah ada nilainya yang sama dengan 0 gitu ya. Artinya kita ngambil nilai baris yang paling kiri, dicek apakah baris dengan kolom paling kiri dicek apakah ada yang nilainya 0. Kalau ada, ya ditukarkan dengan baris lainnya yang nilainya tidak sama dengan 0. Tapi bila nggak ada gitu ya nilainya yang tidak sama dengan 0, maka lanjutkan. Jadi kalau misalkan nilainya dicek ternyata di sebelah kirinya itu ada 0 semua gitu ya, maka perhitungannya di stop ya, tanpa ada penyelesaian. Lalu jadikan nilai diagonalnya menjadi 1 dengan cara setiap kolom K di mana K sampai dengan N plus 1, hitung nilai dengan menggunakan eliminasi baris ya intinya nih. Untuk baris ke J di mana J sama dengan I plus 1 sampai dengan N, lakukan operasi baris elementer untuk kolom K di mana K sampai dengan 1, dihitung dengan C sama dengan AJ kali I, lalu hitung AJ K sama dengan AJ kali K minus C kali AI kali K. Penyelesaian untuk I sama dengan N sampai dengan 1 disajikan pada persamaan 51 ya. Jadi ini bahasa pemrograman dengan pemrograman R ya, atau R language ya. Jadi pertama kita tentukan ini nama fungsinya adalah fungsi Gauss-Jordan, di mana M itu adalah jumlah baris dan N itu adalah jumlah kolom dari matriks A. Lalu pivotnya itu dimulai dari 1 gitu ya. Lalu dicek setiap pivot ya. Jadi menghitung pivot kita dengan cara sama dengan cara kita sebelumnya, cuma di sini ditulis dalam bahasa pemrograman. Ya, jadi pivot kita mulai dari pivot pertama. Kalau misalkan di baris pivot pertama itu di sebelah paling kirinya itu ada 0 gitu ya, dia akan pindah ke pivot baris lainnya. Kalau masih 0 juga dia akan cari terus sampai yang ada nilai paling kirinya itu di baris itu yang nilainya tidak sama dengan 0. Tapi kalau misalkan ada, ya dia akan berhenti dengan tidak ada solusi gitu ya. Nah ini setelah dijalankan programnya, operasinya itu di sintaks pemrogramannya dia seperti ini. Jadi matriksnya itu dimasukkan dengan nama matriksnya, lalu dimasukkan elemen-elemennya dan jumlah dari barisnya atau jumlah barisnya atau n-nya gitu ya. Jadi kalau barisnya 3 nanti secara otomatis di program tersebut itu akan melakukan pemenggalan gitu ya. Ini yang terdiri dari 3 baris gitu ya, dengan ya ini jadi 3 baris, nanti dia akan memecahnya menjadi 4 gitu ya.
ya, karena 12. Ya, jadi di sini yang paling kanan ini itu adalah matriks H-nya. Ini adalah konstanta A-nya. Ya, tinggal dieksekusi nanti dia mengeluarkan tabel seperti ini. Ya, setelah mengeluarkan tabel seperti ini, nanti hasil eliminasi Gauss-nya jadi seperti ini. Lalu untuk Gauss-Jordan di MATLAB, ya ini kurang lebih sama algoritmanya. Jadi kita gabungkan dua matriks dengan matriks A dan B menjadi matriks P gitu ya. Lalu menghitung jumlah baris dan jumlah kolomnya. Lalu mencari 0 di segitiga bawah dulu gitu ya. Menguji apakah diagonal seluruhnya 0 atau tidak. Kalau ada 0 semua gitu ya diagonalnya, maka eliminasi Gauss-nya tidak dapat digunakan atau disuruh susun ulang persamaannya. Lalu nanti dieliminasi dengan mengurangi baris-baris dengan operasi elemen ya tadi ya, transformasi elemen tadi ya. Jadi baris-barisnya itu dikurangi lalu dibagi dengan ya sama dengan cara kita. Jadi setiap pivot itu akan dibagi dengan konstantanya dia yang paling kiri sekali yang tidak nol. Lalu yang apa namanya? Lalu dia akan mencari yang segitiga bawahnya dulu dinolkan. Setelah selesai, baru dia akan menolkan bagian segitiga atasnya. Ya, jadi segitiga atasnya ya, sorry, ini yang segitiga atas. Ya. Jadi nanti solusinya adalah nanti dituliskan adalah ya seperti ini, nanti masukkan nilainya yaitu dalam bentuk matriks A gitu ya. Matriks A-nya itu dipecah, dibagi untuk setiap titik komanya itu menunjukkan untuk pindah ke baris baru atau ke baris berikutnya. Ini titik koma ini membagi menjadi baris-baris berikutnya gitu ya. Jadi ini 1 2 min 1 nanti dia akan jadi matriksnya itu seperti ini ya. Ya, jadi titik koma itu untuk memisahkan dia untuk baris berikutnya. Ya, solusinya adalah ya ini. Gitu. Ya, sampai sini aja perkuliahan kita untuk sesi mencari inverse dan mencari solusi dengan metode adjoint dan cari solusi dengan metode eliminasi Gauss. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.